Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Ronaldo Rizky Dermawan dengan NPM 2053025001. Pada video kali ini, saya akan menyelesaikan tugas praktikum mata kuliah Komunikasi Data dan Jaringan Komputer menggunakan software Cisco Packet Tracer. Jadi di sini saya mendapatkan soal pada Cisco 11.10.1 dengan perintah desain dan implementasi subnetting VLSM pada skema jaringan berikut ini. Oke, di sini kita sudah diberikan IP address kelas fullnya 10.1.1.0/24, yang mana IP address ini akan dipecah menjadi beberapa sub network atau sub jaringan. Oke, untuk sub jaringannya di sini saya sudah membuat. Untuk sub jaringan ada haki satu LAN. Oke, di sini ada haki satu LAN, kemudian haki 2 LAN, remote 1 LAN, remote 2 LAN. Masing-masing memiliki kebutuhan host yang berbeda-beda. Oke, di sini saya akan mengerjakan subnetting VLSM berdasarkan host yang paling banyak terlebih dahulu. Oke, di sini host yang paling banyak ada pada remote 2 LAN. Di sini remote 2 LAN membutuhkan 47 host. Nah, untuk IP address-nya 10.1.1.0 itu network address-nya menggunakan /26. Kenapa saya menggunakan /26? Karena /26 ini memiliki 62 host yang tersedia. Nah, sedangkan host yang dibutuhkan hanya 47. Jadi kita bisa memakai prefix 26 sebagai sub network yang pertama. Untuk IP address pertamanya yaitu 10.1.1.1. Kemudian pada haki 2 LAN ini ada host terbanyak kedua yaitu 28 host di sini. Nah, di sini IP network selanjutnya atau network yang kedua yaitu 10.1.1.64. Kenapa di sini titik 64 sebagai network address yang kedua? Karena pada /26 itu memiliki subnetwork diantaranya 064.128. Nah, pada subnetwork yang kedua ini, angka network terakhir ini kita tambahkan dengan 64. Jadi ini hasilnya menggunakan prefix 27. Pada prefix 27 itu terdapat 30 host yang bisa digunakan. Sedangkan di sini persyaratannya 28. Jadi masih masuk ke dalam prefix 27. Untuk IP address pertamanya yaitu 10.1.1.65. Kemudian untuk mencari broadcast address di sini kita bisa menggunakan cara nilai network address kita kurang 1. Jadi di sini menjadi 10.1.1.63 seperti ini. Selanjutnya di sini pada haki 1 LAN itu dibutuhkan 11 host. Untuk network address-nya itu ada 10.1.1.96 prefix 28. Nah, di sini 96 adalah hasil dari 64 ditambah dengan 16. Kenapa ditambah dengan 16? Karena pada prefix 28 itu subnetworknya diantaranya 0, 16, 32, 48 dan seterusnya. Jadi setiap network address itu ditambah dengan 16 sampai seterusnya. Oke, di sini berarti IP address pertamanya 10.1.1.97. Network addressnya 10.1.1.95. Oke, di sini selanjutnya pada remote 1 LAN. Remote 1 LAN itu dibutuhkan 5 host ya di sini.
Untuk 5 host kita menggunakan prefix 29, karena pada prefix 29 itu terdapat berapa host, 6 host yang tersedia ya, 1286432 16 8 ya, ada 6 host yang tersedia di situ. 10 1.1.113. Untuk broadcast addressnya di sini 10.1.1.111. Oke, di sini selanjutnya ada one link atau yang menghubungkan antara router HQ dengan router remote ini menggunakan kabel serial. Nah, untuk itu kita hanya membutuhkan 2 host, masing-masing berada pada HQ router, kemudian pada remote router. Oke, jadi di sini saya menggunakan /30, yang mana pada /30 itu terdapat 2 host yang bisa digunakan sesuai dengan host yang dibutuhkan. Untuk IP address pertamanya 10.1.1.121, dan di sini broadcast addressnya 10.1.1.119 10.1.1.123 ya. Oke, langsung saja pada masuk ke dalam konfigurasi Cisco Packet Tracernya. Di sini yang pertama saya akan mengkonfigurasi bagian remote 2 terlebih dahulu ya. Remote 2, oke. Kita kecilkan saja. Remote 2 ini membutuhkan 47 host. Oke, 47 host. Enable konfigurasi terminal. Interface gigabit, kita pilih gigabit 00 terlebih dahulu. 00. Oke, masukkan IP addressnya. IP addressnya 10.1.1.113 dengan subnet mask 255.255.248. Oke. Ya, 248 berarti ini mengarah ke remote 1. Oke. Sudah no shutdown. Oke, maka di sini akan berubah indikatornya menjadi hijau dan oranye. Oke, selanjutnya kita masuk ke interface gigabit 0/1 ya, yang mengarah ke remote 2 yang membutuhkan 47 host. Di sini IP addressnya 10.1.1.1. IP address 10.1.1.1. Netmasknya 192, prefix 26. No shutdown. Oke, kita lihat. Oke, linknya sudah berubah. Selanjutnya kita konfigurasikan kabel serialnya. Interface serial 000. Masukkan IP addressnya. Di sini serial menggunakan IP dengan ujung 122. 255.255.255.252. Oke, no shutdown. Sit. Oke. Untuk device remote 1 sepertinya sudah selesai ya dikonfigurasi. Kita bisa cek terlebih dahulu. Oke, remote. Oke, sudah semua pada remote 1. Selanjutnya kita akan konfigurasi ke HQ routernya. Oke, enable konfigurasi terminal, kemudian interface. Kita masuk ke interface gigabit 00 terlebih dahulu. IP address 10.1.197 dengan netmask 255.255.255.240. Oke, no shutdown. Kita lihat. Oke, sudah berubah indikator kabelnya.
Selanjutnya kita ke gigabit 01, IP addressnya 10.1.1.65, netmasknya 255.255.224. no shutdown, exit. Oke, sudah. Yang terakhir kita konfigurasi interface serialnya 000, IP address 10.1.1.121.255. no shutdown, exit. Oke, sekarang kita cek. Oke, untuk HQ router juga sudah selesai. Selanjutnya kita konfigurasi HQ1 ya. Dia menggunakan interface VLAN. Kita cari HQ1 ini. Oke. Enable konfigurasi terminal. Kemudian interface VLAN 1. IP addressnya untuk HQ1 di sini 10.1.1.98, netmasknya 255.255.255.240. Oh, salah ya. Kurang satu di sini. Titik 1. Oke. Bedmask. Oke, bedmask. Oh, salah di subnet masknya tadi. Ini 240. Oke, no shutdown dan exit. Oke, jangan lupa pada HQ1 ini kita berikan default gateway. Di sini default gateway-nya ada di 10.1.197. IP default gateway 10.1.1.97. Enter. Oke, di sini yang dimaksud default gateway adalah sebagai gerbang penghubung antara HQ1 router jika ingin mengirimkan paket ke luar dari router HQ ini. Dia bisa ke WS145 ataupun ke remote router. Jadi gerbang penghubungnya melalui default gateway di gigabit 0/0, yang mana IP address pada gigabit 0/0 tersebut adalah 10.1.1.97. Oke, selanjutnya kita akan konfigurasi ke HQ2. Sini HQ2. Enable configure terminal, interface VLAN 1. Oke, untuk IP addressnya ada 10.1.1.66 dengan netmasknya 255.255.224. Oke, no shutdown. Kita berikan default gateway. Default gateway-nya 65. Oke, paste. Oke, exit. Oke, sekarang kita cek terlebih dahulu di sini. Oke, kita lihat pada bagian virtualan ya, udah komplit. Oke, selanjutnya kita konfigurasi WS116. Oke, WS116, masukkan IP addressnya di sini 110. Prefix berapa nih? 110 240 ya. Netmasknya 240. Oke, gateway-nya 97. Oke, di sini selesai. Selanjutnya di WS145. Oke, WS145 kita masukkan IP addressnya
145, kemudian ini netmask, oke, dan IP addressnya, IP gateway-nya ini, oke, selesai. Selanjutnya pada WS203, di sini untuk IP addressnya ada 10.1118, kemudian netmasknya 255.255.255.248 dan IP gateway-nya 10.1.1.113. Oke, selanjutnya yang terakhir pada device WS234. Untuk IP addressnya di sini 10.1162, kemudian subnet masknya 255.255.192 dan gateway-nya 10.1.1.1. Oke, jika sudah, kita lihat completion-nya di sini 81% ya. Artinya ada kesalahan pada remote 1 dan remote 2 belum dikonfigurasi. Oke, kita lihat pada remote 1. Remote 1 kita masukkan IP address terlebih dahulu. Enable configure terminal. Pada remote 1 untuk IP VLAN-nya adalah 10.1.1.114. Interface VLAN 1, IP address 10.1.1.114 255.255.248. Oke, sudah. IP default gateway. Oke, ini gateway-nya. Kemudian masukkan exit. Oke, selanjutnya ada kesalahan pada remote 2 address. Di sini kesalahan pada IP address dan subnet mask. Untuk remote 2, oh iya, IP kedua dari interface ini, berarti interface gigabit 01. Interface VLAN 1, IP address 10.1.1.2. Oke, exit. Masih ada di sini subnet mask pada VLAN 1 remote 2. Oke, oh iya, subnetnya berarti di sini 192. Exit. Oke, kita cek. Oke, di sini completion-nya sudah 100%. Oke, selesai. Oke, mungkin cukup itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.